Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini edukasi akan memberikan soal tryout P3K bidang teknis. Ini merupakan soal asli FR tahap 1 dan tahap kedua dan dikembangkan menjadi tahap ketiga. Dan kali ini soal tryout ini bagian yang ke-13 ya. Dan jika Bapak Ibu ingin mengikuti tryout, silakan cek link deskripsi di video. Di situ sudah kami cantumkan yaitu link tryout 1, 2, dan ketiga dan akan kami lanjutkan sampai tryout ke-9. Dan perlu diketahui bagi Bapak Ibu ya, ini diperuntukkan untuk semua jurusan dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel edukasi official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel edukasi official. Baik, kita lihat bentuk soal nomor 1. Perhatikan soal nomor 1. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Kebermanfaatan, C. Layak dipelajari, D. Menarik minat. Perhatikan kata kunci untuk soal nomor 1 di sini, yaitu sudah teruji kebenarannya, ya, dan tidak ketinggalan zaman, dan kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria. Jawaban yang benar untuk nomor 1 adalah sahih A. Mengapa jawaban yang benar adalah sahih? Kita lihat pembahasannya. Sahih itu adalah penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, ya. Di sini ada mencerminkan kemampuan yang diukur. Instrumen yang digunakan perlu disusun melalui prosedur sehingga materi tersebut memiliki kesahihan dan keandalan. Di sini Ibu Murni Nugroho tadi otomatis sudah menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji dan dalam kebenarannya, dan materi tersebut tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Artinya tadi Ibu Murni Nugroho tadi sudah menyeleksi kebenarannya, materi tersebut sudah teruji ya bahwa materi tersebut layak untuk dipelajarkan. Berarti jawaban yang benar adalah A, sahih. Itulah alasannya mengapa sahih. Masuk soal nomor 2. Bu Rosa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola A. Kausal, B. Spiral, C. Kronologis, D. Inquiry. Perhatikan kata kuncinya di sini ya, Bu Rosa itu memulai pembelajaran dari materi yang dikenal siswa terlebih dahulu, kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam materi tersebut. Maka Bu Rosa mengikuti pola. Jawaban yang benar adalah B, yaitu pola spiral. Apa alasan pola spiral? Kita perhatikan pembahasan. Pola spiral itu merupakan pendekatan dalam pembuatan bahan ajar berdasarkan keluasan dan kedalaman materi. Di sini tadi ada
yaitu menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam materi tersebut. Ya, maka spiral itu merupakan pendekatan dalam pembuatan bahan ajar berdasarkan keluasan dan kedalaman materi. Ini merupakan pendekatan memberikan pemahaman bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, maka materi harus semakin dalam dan luas. Ya, tidak jelas. Berarti jawaban untuk nomor 2 adalah B, spiral. Nomor 3. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Ya, misalnya, apakah untuk belajar individu, kelompok kecil, atau kelompok besar. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria. Ingat, perlu diketahui, kita sebagai guru harus memahami, ya, harus pandai memilih media pembelajaran yang akan kita gunakan. Artinya, kita tidak boleh sembarangan dalam memilih media pembelajaran. Maka pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A, tujuan, B, sasaran didik, C, ketersediaan, D, konteks penggunaan. Berarti, ya, kriteria dalam memilih media pembelajaran ini hendaknya kita harus memperhatikan, yaitu konteks penggunaan. Berarti jawabannya adalah D, yaitu konteks penggunaan. Yang dimaksud dengan konteks penggunaan itu sendiri adalah guru perlu memperhatikan tempat, waktu, situasi, ya, keadaan dalam proses pembelajaran. Ya, itu salah satu cara untuk memilih media pembelajaran yang baik. Nanti jawaban nomor 3 adalah D, yaitu konteks penggunaan. Nomor 4, pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Yang A opsinya adalah latar sosial budaya. Yang B opsinya adalah karakter dari media pembelajaran itu sendiri. C opsinya adalah berdasarkan kemampuan sekolah. Dan D yaitu sesuai dengan materi pembelajaran. Dari kata kunci tadi adalah strategi pembelajaran dan menentukan media yang tepat di dalam proses pembelajaran. Maka kita sebagai pendidik harus mengetahui kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru untuk menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Nomor 4, maka pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Berarti jawaban yang benar adalah B. Di sini karena mengenai tentang media, maka kita harus mengetahui karakter dari media itu sendiri. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 5.
pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam A. Media yang dimiliki daya input yang luas dan media yang memiliki daya input terbatas. B. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. C. Media tradisional dan media berbasis TIK. D. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Kata kuncinya adalah seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Maka jawaban nomor 5 adalah media yang meliputi daya liput yang luas dan media yang meliputi daya liput terbatas. Berarti jawabannya adalah A. Kita perhatikan di sini. Ya. Di sini kata kuncinya adalah bagaimana kita seorang guru dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Ya, maka dilihatlah dari kemampuan jangkauan. Maka kalau dilihat dari jangkauan adalah luas dan terbatas. Berarti jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut. Nomor 6. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah, kata kuncinya adalah mempertimbangkan dalam media pembelajaran. A. Tujuan sasaran didik, karakteristik media, waktu, biaya, ketersediaan, konteks, penggunaan, dan mutu teknis. B. Sasaran didik, karakter, waktu, tujuan, visi misi, dan konteks penggunaan. C. Tujuan, sasaran didik, karakter, visi, dan konteks penggunaan. D. Kultur sekolah, tujuan, waktu, dan karakter media. Kita perhatikan di sini kata kuncinya adalah bagaimana seorang guru dapat mempertimbangkan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah kita dalam memilih media pembelajaran kita perlu memperhatikan yaitu tujuan. Setelah pertama yang kita perlu perhatikan dari kita mempertimbangkan media tersebut adalah pertama tujuan. Ya. Setelah tujuan apa? Baru kita masuk ke sasaran didik. Setelah sasaran didik baru karakteristik media, visi sekolah, dan konteks penggunaan. Ya, seberapa pentingkah, seberapa perlukah media digunakan? Berarti jawaban yang benar untuk nomor 6 adalah C, yaitu dilihat dari segi tujuan terlebih dahulu. Setelah tujuan baru masuk ke sasaran didik. Setelah itu baru karakter media. Ya, waktu tidak perlu kita perhatikan untuk mempertimbangkan karena di sini adalah pertimbangan dalam memilih media, ya. Dan biaya tidak perlu, ketersediaan tidak perlu, dan konteks. Berarti langsung visi sekolah dan konteks penggunaan. Berarti nomor 6 jawaban yang benar adalah C. Nomor 7. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang utuh.
Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Kata kuncinya adalah yaitu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk nomor 7, maka pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran itu sendiri adalah: media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Berarti jawaban yang benar adalah C. Nomor 8. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misal media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah, di sini kata kuncinya adalah fungsi media itu pada pernyataan tersebut adalah: A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. D. Membawa objek yang berbahaya atau sukar di dalam lingkungan belajar. Dari kata kunci tadi, yaitu setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan, maka guru memanfaatkan media pembelajaran, misal gambar atau video. Maka fungsi media pada pernyataan tersebut adalah membuat konkret konsep yang abstrak. Berarti jawaban untuk 8 adalah B yang benar. Fungsi dari media dari pernyataan ini adalah membuat konkret konsep yang abstrak. Oke. Nomor 9. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya, saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran. Kata kuncinya adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut adalah, kondisinya tadi sini yaitu fungsi dan manfaat media pembelajaran. Ini adalah untuk membantu guru pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Maka salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut adalah: A. Menampilkan objek yang besar, misal pasar, candi. B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar di dalam lingkungan belajar. C. Membuat konkret konsep yang abstrak, misal untuk menjelaskan peredaran darah. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Untuk nomor 9 ini kita perhatikan. Tadi di sini kan ada kata kuncinya, yaitu misal saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar. Di sini ada kata kuncinya, yaitu objek yang luas dan besar. Maka sudah jelas jawabannya adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar atau candi.
Maka guru menggunakan media untuk menerangkan tentang pasar dan candi tersebut. Berarti untuk nomor 9, jawaban yang benar adalah A. Nomor 10. Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pernyataan penuntun dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Larso tersebut merupakan model pembelajaran A. Project based learning, B. Discovery learning, C. Problem based learning, D. Inquiry learning. Perhatikan, di sini langkah awal Pak Larso dalam pembelajaran adalah menggunakan masalah. Ya, setelah itu baru dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Maka Pak Larso tersebut menerapkan model pembelajaran project based learning. Karena di sini ada tadi kata jawaban yang benar adalah A, yaitu project based learning. Ya. Mengapa kok jawabannya A, project based learning? Dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan sebagai subjek atau materi. Kita lihat, perhatikan. Langkah-langkah pembelajaran project based learning itu adalah mulai dengan sebuah pertanyaan, membuat perencanaan, menyusun jadwal, mengawasi proses pengerjaan, memberikan penilaian, dan melakukan evaluasi. Inilah langkah-langkah pembelajaran project based learning. Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu project based learning. Oke, lanjut. Nomor 11. Bu Rumini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok, mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan Bu Rumini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Project based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Problem based learning. Untuk nomor 11, perhatikan di sini. Di sini tadi kata kuncinya adalah Bu Rumini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok untuk mengungkapkan pendapat, ide, sehingga muncullah berbagai macam alternatif pendapat. Berarti di sini adalah timbullah suatu masalah. Berarti jawaban yang benar adalah D, yaitu problem based learning. Untuk nomor 11. Kita perhatikan. Pembelajaran problem based learning diartikan sebagai pembelajaran berbasis masalah, yaitu jenis model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan. Nah, tadi di sini Bu Rumini yaitu melibatkan semua siswa ya atau semua anggota kelompok untuk mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan. Berarti jawabannya adalah D, problem based learning. Nomor 12, berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. Nah, langkah-langkahnya
tadi sebelumnya sudah dibahas ya, langkah-langkah project based learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. Di sini ada pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar dalam langkah-langkah model pembelajaran project based learning adalah, jawaban yang benar adalah A, yaitu dalam langkah-langkah pembelajaran project based learning dimulai dari penentuan pertanyaan, setelah itu mendesain perencanaan proyek dan menyusun jadwal, memonitor peserta didik untuk kemajuan proyek tersebut, setelah itu menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman. Maka jawaban yang benar adalah A. Nomor 13. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. A. Mengorganisasi siswa dalam belajar. B. Orientasi siswa pada masalah. C. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. Atau D. Atau keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem based learning, urutan langkah-langkah yang tepat untuk nomor 13, maka langkah-langkah model pembelajaran problem based learning, ingat di sini problem based learning bukan project based learning, maka dimulai dari orientasi pada masalah. Berarti dimulai dari 2. Ya. Setelah itu baru masuklah ke membimbing pendidikan siswa secara mandiri atau kelompok dan mengorganisasi siswa dalam belajar, baru masuklah untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Berarti dimulai dari, yaitu pertama orientasi siswa pada masalah, yang kedua membimbing penyelidikan baik mandiri maupun kelompok, baru yang ketiga mengorganisasikan siswa dalam belajar, yang terakhir adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Berarti jawaban yang benar adalah B. Nomor 14. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor. Berarti kata kuncinya adalah kriteria KKM. A. Dimulai dari kompleksitas indikator, daya dukung, kemampuan guru. B. Dimulai dari kemampuan guru terlebih dahulu, baru sarana prasarana dan intake siswa. C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan intake siswa. Jadi kriteria KKM itu adalah dimulai dari kompleksitas indikator terlebih dahulu. Kompleksitas indikator, baru daya dukung, dan intake siswa. Berarti jawaban yang benar adalah C. Nomor 15. Fungsi KKM adalah sebagai berikut. Ada kata kecuali. Hati-hati, di sini ada kata kecuali. A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam mencapai kompetensi tiap mata pelajaran. D. Dapat digunakan sebagai
C dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilakukan di sekolah. D sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Maka untuk nomor 16 ini, karena sini ada kata kecuali, maka jawaban yang benar adalah D, karena kecuali. Artinya yang bukan fungsi dari KKM itu sendiri adalah sebagai kegiatan pengambilan keputusan. Itu bukan merupakan fungsi dari KKM tersebut ya. Oke, berarti jawabannya yang benar adalah D. Oke, cukup sekian kali ini pembahasan bagian ke-13. Akan kita lanjutkan yaitu tryout berikutnya, dan akan kita lengkapi dimulai pada hari Senin, yaitu setiap pembahasan tryout akan dilengkapi dengan link tryoutnya. Jadi Bapak Ibu bisa untuk mengukur kemampuan sejauh mana pemahaman soal-soal tersebut untuk menghadapi ujian tahap ketiga. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.